Salam jumpa kembali dengan saya, Elisa Sagala. Sembuh secara alami. Saudaraku seiman, apapun nama, agama Anda, dan sekalipun Anda ateis, pemuka agama, pejabat, karyawan, pengusaha, pemerkosa, koruptor, gay, lesbian, pelacur, pecundang, pahlawan, pemulung, pengemis, dan lain-lain. Kalau mau, tolong dengarkanlah penjelasan berikut agar Anda sembuh dari penyakit yang Anda sedang derita saat ini. Kesehatan itu holistik atau menyeluruh. Fisik dan batin. Batin dan fisik. Jika kita ingin sehat secara fisik dalam fisik, batin kita harus kita tata dan jaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya ialah bermeditasi atau dalam bahasa yang lebih luas, olah nafas. Bayangkan selama berpuluh-puluh tahun batin kita dirusak serta disakiti dan pelakunya adalah diri kita sendiri. Kita merusak dan menyakiti batin kita dengan cara kerap berpikiran negatif, bersungut-sungut, mengeluh, dendam, iri, dengki, ego, serakah, sakit hati, bermusuhan, bertengkar, memanjakan niat jahat, dan semua sifat-sifat buruk lainnya kita manjakan untuk merusak batin kita sendiri. Saat batin kita rusak dan sakit, dengan sendirinya fisik kita sakit dan menderita. Lalu kita dididik dari ratusan tahun silam bahwa kesembuhan itu bisa didapat secara instan. Diciptakanlah obat kimia. Begitu kita sakit, kita minum obat dan berharap sembuh. Oke, bisa aja sembuh, tapi tanpa kita sadari, obat-obatan kimia itu akan menciptakan efek buruk atau penyakit baru yang akan kita tuai cepat atau lambat. Sejatinya saat kita sakit, seharusnya kita sabar, berbenah diri, tafakur, merenung, atau meditasi berkepanjangan. Agar kita sadari dosa dan kejahatan apa yang sudah kita lakukan pada batin kita sejak puluhan tahun silam. Saat fisik kita sakit, itu adalah berkah Tuhan atau cara alam semesta untuk menyadarkan kita. Kita diberi waktu untuk masuk ke dalam kesejatian diri terdalam kita. Mari masuk dan temukan kejahatan kita selama ini. Hingga kita menemukan kejahatan terhalus sekalipun seperti kesombongan rohani, sombong karena sudah berbuat baik, sombong karena sudah menolong seseorang, sombong karena sudah tekun beribadah, dan angkuh karena pintar berkhotbah, jago berdebat tentang firman Tuhan atau firman Allah, dan dosa-dosa putih lainnya. Semua itu kita sadari saat kita olah nafas, duduk dalam hening, diam dalam hening, atau meditasi. Para ahli kesehatan berkata bahwa kesehatan fisik kita sangat dipengaruhi oleh batin atau pikiran kita. Ada yang berkata 60%, 70%, 80%, bahkan ada yang berkata hingga 90%. Sangat besar pengaruh batin kita terhadap kesehatan fisik kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selain itu, mari kita sadari pola hidup kita selama ini. Pola makan kita, pola minum kita, pola kerja kita. Kita perlu berolahraga setiap hari, menjaga makanan kita, jangan berlebihan, sesuai dengan takaran aktivitas kita. Kurangi makan hewan, hindari ngemil atau makan di luar jam makan, kurangi makan makanan manis atau gula. Jaga pola minum kita, cukup minum air putih, hindari alkohol atau minum jus alami. Pastikan kamar tidur kita punya sirkulasi udara yang baik.
Jangan lupa mendapatkan asupan sinar matahari. Itu sangat penting. Dan masih banyak lagi, dan kita bisa menemukan tips menjaga kesehatan di buku-buku kesehatan maupun di artikel-artikel yang ada di internet atau Google. Nah, apa yang saya sampaikan di atas adalah pola hidup sehat yang holistik. Tentang kebajikan perbuatan baik beragama atau bertuhan, itu akan mengalir deras saat batin kita sehat dan bersih dari semua noda kejahatan. Bahkan Tuhan pasti memperlengkapi kita semua agar kita bisa menjadi alatnya untuk mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita di luar sana, siapapun mereka adalah saudara kita. Mengasihi hewan, tumbuhan, kehidupan, dan alam semesta ini. Mari tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ingat, kita semua adalah pilihan Tuhan, apapun agama serta keyakinan kita. Kita semua adalah juara dan pemenang. Ada miliaran sel sperma ayah kita yang masuk ke rahim ibu kita saat mereka memadu cinta untuk menciptakan kita. Tapi hanya ada satu yang menjadi pemenang. Itulah Anda dan saya. Dosa besar kita pada kedua orang tua kita jika kita mudah menyerah dalam hidup ini. Terlebih kita frustasi, stres, depresi, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Jadi, apapun penyakit kita saat ini, jangan lihat itu sebagai kutuk, tapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk menyadarkan kita agar kita datang kembali padanya. Bersihkan batin kita dari semua noda batin. Caranya, olah nafas, meditasi, duduk, diam dalam hening, bersyukur dalam setiap nafas yang kita hirup, bersyukur dalam setiap nafas yang kita hembuskan. Nikmati nafas masuk, nikmati nafas keluar. Semakin banyak waktu yang kita gunakan bernafas dengan cara demikian, semakin cepat batin kita sembuh. Maka semakin cepat fisik kita sembuh. Penyembuhan lewat meditasi sangat ilmiah. Saat kita meditasi atau diam dalam keheningan terdalam, otak kita masuk ke gelombang theta. Saat otak masuk ke gelombang theta, hormon endorfin atau hormon kebahagiaan dihasilkan dengan baik dan sempurna. Lalu kita bahagia. Saat kita bahagia, imun sistem kita membaik. Ketika imun sistem kita sehat, membaik, maka semua penyakit bisa dibereskan oleh imun sistem kita yang adalah pertahanan dalam tubuh kita masing-masing. Takdir kita adalah bahagia, bukan merana. Tapi dosa dan kejahatan kita lah yang membuat kita sakit, hancur, merana, dan sengsara, dan jauh dari Tuhan. Mari kita sadari baik-baik dan singkirkan perlahan-lahan semua ego yang merusak di dalam batin kita. Tekunlah meditasi. Saya siap sedia memandu Anda untuk meditasi. Meditasi Reiki Inti, gratis. Untuk info selanjutnya, silahkan chat saya di WhatsApp di nomor yang tertera di video ini. Saya akan melayani Anda dengan baik. Tapi Anda harus menurut. Jangan sering-sering membangkang. Bertanya boleh, mempertanyakan boleh, tapi jangan membangkang jika ingin sembuh. Jiwaku mendoakan jiwamu, saudaraku, sesamaku manusia, apapun warna kulit Anda dan apapun keyakinan Anda. Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Assalamualaikum, Namaste.